La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pejuang Langit, kali ini kita akan kenalin sosok ibu hebat yang jadi pengusaha sapi potong. Bukan cuma usaha dunia yang ia kejar, tapi juga ladang pahala di akhirat. Namanya Bu Nita. Beliau rajin mengamalkan doa Nabi Yunus saat terjepit masalah. Tapi nih, ada yang bikin cara beliau amalin doa ini jadi spesial. Doa Nabi Yunus dilafazkan di setiap helaan nafas. Masya Allah, gak kebayang seberapa dekatnya beliau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan saya dengar info kalau Bu Nita dulu itu sempat bangkrut. Betul. Nah, berarti waktu itu bangkrut, sekarang bisa punya ini semua, gimana ceritanya? Iya benar, gini Mas Hanof ya. Titik terendah saya itu ketika bangkrut itu satu karena suami saya sakit. Sakit keras Mas Hanof. Sakit apa itu? Infeksi otak. Ya Allah. Ya itu, titik terendah saya ketika suami saya sakit. Jadi selama 3 bulan itu saya harus merawat suami. Ya. Itu ya, itu titik-titik terendah. Yang kedua juga cobaan, pokoknya cobaan silih berganti. Pejuang Langit, cobaan Bu Nita tidak ringan. Di saat merawat mertua yang sudah tak berdaya, ia juga harus menjaga suami yang tercinta yang divonis kanker. Untuk pengobatan, ia rela menjual segalanya. Sawah, aset, semua harta hilang satu persatu. Hingga tinggal diri dan doa yang ia punya. Namun, ia tetap teguh, sabar, ikhlas, dan yakin pada janji Allah. Ya anak-anak harus sekolah dan lain-lain itu, ya itu benar-benar titik rendah, terendah kami. Wah. Nah, dari sana itu gimana waktu itu? Setelah pengobatan kondisi Bapak gimana? Membaik nggak? Alhamdulillah membaik. Padahal pada waktu itu dokter sudah sepertinya suami saya harus menjalani pengobatan yang lebih panjang lagi. Karena waktu itu kan sempat divonis kanker otak ya. Baik. Ya itu saya menganggap semua adalah keajaiban Allah. Karena ketika di scan dan lain-lain ada seperti dalam otaknya itu ada seperti ini ya Mas Hanof, ada bercak. Iya betul. Seperti benjolan dan lain-lain harus dioperasi. Ya tapi karena saya terus berdoa saya sholat tahajud, akhirnya ada petunjuk. Sudah seumpama saya tadi tidak berusaha, kita tidak berdoa dan lain-lain, mungkin Allah tidak mengasih petunjuk. Kalau tidak usah di sini, bawa aja ke itu. Pejuang Langit, apa yang dialami Bu Nita bukan ujian biasa. Semua yang ditakuti orang menimpanya sekaligus. Suami yang jadi pelindung terbaring lemah. Tulang punggung keluarga tak berdaya. Harta habis tak tersisa. Tak ada jalan kecuali jalur langit. Ada harapan nggak buat Bapak waktu itu? Sepertinya dokter itu ya harus dibantu dengan doa gitu aja kata dokter. Jadi setiap hari saya hanya berdoa. Ada satu doa amalan saya Mas Hanof. Apa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu pun istighfar itu pertama kali saya dengar ketika ada pujian dari masjid ketika saya belum masuk Islam. Oh iya. Iya benar, Pejuang Langit. Jadi Bu Nita ini adalah seorang mu'alaf ya. Betul. Mu'alaf dari ketika saya masih lulus SMA 92 Mas Hanof. 92. Ya. Wah, saya belum lahir itu, Bu. Wah, jadi 92 menjadi muslim. Iya. Waktu itu kenapa kok bisa jadi mu'alaf itu? Apa yang mendorong Bu Nita untuk menjadi mu'alaf? Ya, karena saya rasa saya itu gimana ya? Tenang dan damai aja. Ketika saya kan kebetulan saya ketika tinggal di Ponorogo dulu kan saya di Surabaya. Baik. Tinggal di Ponorogo lingkungan saya kan banyak masjid, kebetulan banyak pondok-pondok pesantren ya kan. Ketika pelajaran agama waktu itu saya SMA Mas Hanof, saya itu tidak keluar. Kan padahal guru sudah mengatakan yang selain Islam boleh keluar, tapi saya tidak, saya terus mendengarkan. Dari situ mungkin hidayah Allah ya. Pejuang Langit, bagi sebagian orang mungkin berdoa itu dianggap sesuatu yang biasa. Tapi doa yang tampak biasa dan lazim dilakukan semua orang ini sebenarnya justru inti dari ibadah. Kata guru saya, baginda Nabi SAW bersabda, doa itu merupakan otaknya inti ibadah. Guru saya juga menekankan jika doa itu dilakukan di waktu dan cara yang tepat akan jadi kekuatan dahsyat yang bisa mengubah seseorang. Seperti yang dilakukan Bu Nita yang selalu memanjatkan doa yang pernah diamalkan Nabi Yunus alaihissalam. Guru saya pernah bilang, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda,
doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam saat berada dalam perut ikan paus adalah doa yang mustajab, terkabul, dan bisa mengangkat kesulitan seseorang. Berarti dari istighfar tadi, Betul. alhamdulillah itu membuat suami itu kondisinya membaik ya? Betul, ada satu keajaibannya. Ya Allah, saya bilang keajaiban sekali. Dan itu saya betul-betul saya syukuri. Karena itu kuasa Allah. Karena ya. Kenapa kamu mau makan dulu ya? Oke, kita geser dulu kali Bu ya, mau makan kayaknya. Oke, kita terus Jadi makan nih. berkat istighfar tadi, Istighfar terus. suami alhamdulillah kondisinya jadi membaik. Membaik, betul. Berarti betul. waktu itu doa itu Ibu bacain terus? Terus setiap saya ingat, gini, bisa dikatakan setiap helaan nafas saya. Saya Sambil istighfar. menunggu suami ya? Menunggu suami, betul, betul. Baik, betul. baik, Masya Allah, luar biasa. Dari sebuah istighfar doa, Ya. alhamdulillah itu mempengaruhi kesembuhan sang suami, Iya, Bu ya. Betul, betul, Mas. Alhamdulillah Bejo Langit, melihat kegiatan Pak Woho, suami Bu Nita ini tampak sudah sehat walafiat ya. Sempat divonis kanker otak, kini hari-harinya sudah normal. Bisa bekerja, merawat ternak, dan berkumpul bersama keluarga. Allahu Akbar. Mas Anof, mohon maaf sebentar ya. Oke. Ada banyak pembeli saya layani. Oh ya, dulu. boleh, silakan. Bu Wahyu, Sugeng Rawo. Terima Ya kasih. Allah, sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah. Bu? Sehat. Niki badhe anu persiapan Idul Adha. Iya. Oh, anjang. Halo, Assalamualaikum. Oke. Wah, Masya Allah. Udah langganan tiap tahun Oh, ya. udah langganan. Baru saya mau nawarin tadi, kualitas sapi di sini bagus-bagus loh. Tapi saya nggak kesini. Iya, soalnya yang punya ini punya amalannya luar biasa. Wah, Masya Allah. Satu lagi Bu, tadi sudah dipegang Mas Anof beli yang itu tadi Bu. Berkahnya. Bisa aja nih Bu Nita nih. Ya udah, mau nggak Bu? Kalau mau Monggo, dilihat-lihat monggo, dulu yang mau diperiksa dulu, diambil. Monggo, monggo. Bejo Langit, dengan izin Allah Azza wa Jal, satu persatu kemudahan datang. Suami tercinta sembuh. Alhamdulillah, pintu rezeki mulai terbuka lebar. Tinggal mertua yang masih terbaring lemah. Tapi disitulah amal Bu Nita terus mengalir. Merawat mertua jadi jalan bakti dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata guru saya, orang tua adalah jalan cepat menuju ridho dan surga Allah, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya. Masya Allah, ternyata merawat sang ibunda mertua inilah yang dirasakan Bu Nita sebagai kunci keberkahan. Terbukanya berbagai pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Allahu Akbar. Dari kondisi bangkrut Ya. bisa punya usaha Ya Allah. berkah seperti ini, pasti punya amalan tertentu nih. Iya. Nggak cuman pakai istighfar yang tadi. Ya, ya. Ada amalan-amalan khusus nggak Bu yang bisa diceritain ke saya? Dan Mas Anof, saya kalau cerita ini mesti saya emosi ya. Artinya ketika saya tadi bilang sama Mas Anof bahwa amalan saya istighfar tadi, satu ini kunci rahasia saya, jimat saya Mas Anof, Wah, apa ini? itu adalah doa seorang ibu. Ya, Masya Allah. Mas Anof boleh tahu ya, kalau Mas Anof tahu bahwa doa itu, ibu saya itu bukan ibu kandung saya, Baik. tapi ibu mertua. Doa itu yang sangat luar biasa. Baik. Oh, jadi ibu kandungnya Ibu masih ada? Sudah meninggal. Oh, udah almarhum. Betul, Jadi saya sekarang tinggal Ibu dari Ibu mertua. mertua, iya. Nah, kalau boleh tahu emangnya ada apa nih sama Ibu mertua? Kok kayaknya punya koneksi batin yang luar biasa nih? Betul, saya sangat dekat sekali dengan ibu mertua saya. Karena ibu mertua saya berprinsip bahwa di keluarga kami menantu tidak ada istilah menantu tapi anak. Baik. Itu yang membuat hubungan kami sangat dekat sekali. Dan kebetulan saya merawat beliau, Mas. Dan beliau tidak bisa jalan, jadi pakai kursi roda. Semua aktivitas saya dan adik saya yang membantu. Kedekatan emosi ada dan beliau juga mendoakannya, insya Allah dengar, menembus langit doanya. Masya Allah. Oh, jadi itu salah satu rahasia membuat sekarang Betul. usaha ini jadi sukses Iya, seperti iya, ini. karena itu Ya kuncinya. Kalau boleh tahu merawat ini seperti apa nih? Saya merawat ibu saya tidur menemani ibu. Jadi ibu saya tidak bisa aktivitas malam, ke kamar mandi harus dibantu. Oke. Kalau malam tidur, bangun jam 2 misalnya ngajak sholat tahajud atau beliau membaca Al-Quran tidak pakai kacamata Mas Anof, usianya sudah 82 tahun. Baik. Tapi tetap istiqomah baca Al-Quran, sholat 5 waktu,
Yaitu beliau ini juga Mas Hanov yang membimbing saya. Artinya saya kan ngaji masih ini ya, masih belajar juga ya? Masih belajar juga. Dan beliau lancar sekali. Jadi ketika beliau membaca keras, saya yang menyimak. Oh, gitu. Ya gitu. Baik. Kemudian kalau malam jam 2 beliau itu biasanya bangun jam 2 malam. Selalu sholat bangun. tahajud? Ya, sholat tahajud. Habis itu beliau tidak tidur lagi tapi ngajak cerita. Ya itu kan memerlukan satu kesabaran Mas Hanov ya. Iya benar. Kadang-kadang ngantuk-ngantuknya jam segitu diajak cerita. Karena ibu saya suka ya sampai jam 4 beliau mandi, saya antar untuk mandi gitu Mas Hanov. Okay. Mandi, kemudian sholat subuh kembali, gitu aktivitas tiap hari ya. Karena waktu sudah mendekati sore, Bu Nita pun pamit untuk kembali ke rumah. Karena ia harus segera menemui bunda mertua yang setia ia rawat setiap hari. Saya jadi ikut penasaran, ingin sekali bertemu dan menyapa sosok mulia itu. Mas Hanov, Ya. jalannya hati-hati. Oh ya, siap. Iya. Wah, ini kayaknya habis panen. Iya, ya, Bu, habis ya? panen. Selama ini dari tahun 99 ya, Iya. sampai sekarang itu apa sih rasanya bisa ngerawat mertua? Gini, yang pertama karena hubungan emosional saya dengan ibu mertua yang sangat luar biasa karena beliau juga sudah menganggap saya anak sendiri. Baik. Yang kedua Mas Hanov karena saya itu tidak sempat merawat kedua orang tua saya. Jadi beliau sebagai gantinya. Saya bilang ke Allah, ya Allah izinkan saya merawat, berikan saya kesehatan agar saya bisa merawat mertua saya yang sudah saya anggap ibu kandung sendiri. Ya sebagai pengganti saya tidak bisa merawat orang tua kandung saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, salam kenal. Hanov. Oh iya, Wah. Pak Mohon. Mas Hanov, Ya. saya kenalkan itu ibu saya ceritakan. Masya Allah. Itu jimat saya Mas Hanov. Assalamualaikum Bu. Bu, ini Mas Salam kenal. Hanov. Saya Hanov Bu. Ini adik saya Mas. Ini, Mbak. ya ini Mas, suaminya. sehat? Hanov. Ya, jadi mereka Jangan kapok ya Mas ya. Ini ya. nanti belum banyak ceritanya. Wow, saya nggak kapok Bu. Di Wah, sini iya. Ponorogo alamnya bagus, ketemu sama orang-orang soleh. Wah, senang saya. Punya anak yang soleh dan soleha kayak gini, senang dong Bu ya? Ya seneng lah, alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Saya dengar cerita Mbak Nita tadi, Pak Woho, luar biasa. Memang ganteng. Luar biasa ya, Pejuang Langit. Di hari tuanya ibu dirawat sama anak-anaknya. Ini luar biasa nih. Jadi anak itu harus berbakti kepada orang tuanya ya. Iya. Karena orang tua jasanya tuh nggak bisa kita balas ya. Betul. Dulu kami yang dirawat, sekarang gantian Mas. Ganti kami yang merawat ibu. Ya Pak ya. Alhamdulillah, anak yang ngumpul. Pejuang Langit, kini sang ibu mertua sepenuhnya bergantung pada Bu Nita. Meski hanya seorang menantu, Bu Nita menyayanginya sepenuh hati. Semua itu Bu Nita lakukan dengan penuh keikhlasan dan rasa cinta yang tak terbatas. Masya Allah. Pejuang Langit, Bu Nita tidak hanya sedang merawat sang ibunda mertua, melainkan beliau tengah merawat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, merawat mertua bukan pekerjaan, bukan pula ujian atau cobaan, melainkan karunia Allah untuk dirinya yang selalu ia nikmati sebagai rasa syukur dan bakti seorang anak. Pundi-pundi amal yang tak ternilai untuk menjadi bekal di hari akhir nanti. Masya Allah.